kita melakukan apa aja kan tanpa kesadaran kita. Akhirnya kan segala sesuatu yang kita lakukan karena dengan sukarela atau dengan penuh kegembiraan atau dengan keridhaan, itu adalah surga. dalam kehidupan sehari-hari, sumpek atau sembarang kali itu masuk ke ranah itu juga, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jangan lupa selalu belajar menjadi manusia. Oke, derek-derek sedaya, untuk mengawali kita berbincang-bincang kali ini, saya doakan mudah-mudahan derek-derek sedaya diparingi kesehatan, rezekinya lancar. Amin. Yang mempunyai hajat mudah-mudahan cepat-cepat dikabulkan. Amin. Amin. Jadi oke, derek-derek, untuk video kali ini atau hari ini kita berbincang-bincang lagi sama Mas Arifin Soleh. Kita sharing lagi, kita tuntaskan cerita yang jadi untuk hari ini atau kali ini kita menyambung dari video yang lama, yang kemarin lah intinya, dalam perbincangan kita tentang tirakat Topo Pendem nih, Pak. Jadi untuk hari ini kita menginjak ke step yang ke-7, Mas Arifin ya. Nggih, ke-7. Yang ke-7. Jadi menurut jenengan gimana kisah-kisah yang di step ke-7 ini? Di step ke-7 ini ada step terakhir, Mas. Step ketika saya mulai diangkat dari kubur istilahnya. Ya. Dan step ke-7 ini adalah step terakhir atau paripurna istilahnya. Yang sebelumnya di step ke-6 yang sudah saya ceritakan, Ya. saya disuruh kembali ke tanah Jawa kan. Dan di sini, Mas, di step ke-7 ini, sebagai manusia kita akan sangat menyadari atau memahami keadilan Sang Maha Pencipta atau keadilan Tuhan, bahwa dari tanah mana kita diambil, ke tanah itu kita akan dikembalikan. Dan setiap pribadi itu berhak untuk mengetahui itu. Setiap pribadi, bukan tergantung orang istimewa atau tidak istimewa. Semua manusia itu sebenarnya adalah istimewa. Kalau mau menjelajahi keistimewaan sebagai manusia, kalau mau menjelajahi pribadinya masing-masing. Tapi fakta dalam kehidupan kita selalu terjebak ingin menjadi orang lain. Paling penting nanti situ. Menjelajahi orang lain, kan gitu. Kebanyakan. Kita sering mempelajari kitab orang lain, tapi kita tidak pernah belajar kitab kita sendiri atau pribadi kita sendiri. Mungkin sebagai inspirasi atau sebagai pemicu, boleh kita mempelajari karya-karya orang lain atau kitab-kitab orang lain. Tapi itu adalah pemicu untuk kita mempelajari kitab kita sendiri atau perjalanan kita sendiri. Supaya kita bisa menemukan keistimewaan atau keajaiban diri kita masing-masing sebagai manusia. Karena setiap manusia itu mempunyai keajaiban, Mas, yang disediakan untuk kemanfaatan di dunia ini. Makanya poin kenapa kita harus mengenal diri sendiri.
Karena kalau kita sudah mengenal diri masing-masing, kita pasti akan berebut bermanfaat. Coba bayangkan indahnya dunia Iya, ini iya, kalau iya. kita berebut bermanfaat. Tapi fakta dalam kehidupan sehari-hari kita ini, kita berebut memanfaatkan orang lain. Demi kepentingan kita sendiri. Oke. Tapi kalau kita sudah menjelajahi pribadi kemanusiaan kita, pasti kita akan berlomba-lomba atau berebut bermanfaat. Itulah sebenarnya keindahan di dunia ini, Mas. Kalau kita sudah berebut bermanfaat. Jadi bukan berebut saling memanfaatkan. Jadi untuk mengenal diri kita sendiri itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, Mas, khususnya kan gitu kan. Oke. Supaya kita bisa bermanfaat untuk sesama manusia, sesama makhluk di dunia ini. Apakah kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri yang Mas bicarakan, otomatis 100% ada tanggung jawab di kita sendiri gitu, Mas ya? Oke. Pasti setiap pilihan sampean, setiap apa yang sampean pilih, apa yang sampean lakukan, sampean berani mempertanggungjawabkan itu. Dengan logika sederhana atau ilmu sederhana, Mas. Apa sih perbedaan kita dengan hewan? Manusia ketika melakukan sesuatu diberi hak sadar melakukan itu. Tapi kalau hewan kan enggak. Hewan dipaksa secara alamiah melakukan perbuatan atau apa yang dilakukan. Tapi manusia diberi hak sadar dalam melakukan sebuah tindakan atau perbuatan. Jadi ini intinya kalau saya bisa bertanya lagi ke sampean. Jadi sesudah kita mengenal diri kita sendiri dalam hal apa aja lah, Mas ya. Okay. Jadi di situ kan kita kan kalau sudah kembali ke masyarakat umum lah intinya ya. Okay. Ke masyarakat umum kita melakukan kesalahan atau itu selalu sadar intinya kan di situ, Mas. Okay. Apa menurut gimana? Oke. Maksudnya sadar ini setiap perbuatan yang sampean pilih atau yang sampean lakukan itu benar-benar pilihan sampean dalam keadaan sadar, bukan terpaksa atau dipaksa. Ya. Itu poinnya sebenarnya di situ. Kita kan banyak sekali lah pengalaman saya pribadi. Kadang-kadang kita melakukan apa aja kan tanpa kesadaran kita. Akhirnya kan apa namanya kalau kita bisa bilang itu keterpaksaan itu tadi kan malah jadi beban, Mas. Kan kayak gitu kan. Malah, Mas, dalam falsafah Jawa itu, Mas, segala sesuatu yang kita lakukan karena terpaksa itu sebenarnya adalah hakikat dari neraka, Mas. Kita ini tidak ngomongin neraka dalam versi agama loh ya. Kita ngomongnya filsafat atau falsafah Jawa. Segala sesuatu yang kita lakukan karena dengan sukarela atau dengan penuh kegembiraan atau dengan keridhaan itu adalah surga. Jadi saya terlepas dari bahasa neraka atau surga dalam konteks agama. Iya. Apakah kita kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sumpek atau sembarang kali itu masuk ke ranah itu juga, Mas? Oke. Ya, ketika sampean mengalami sumpek atau susah itu ya neraka, Mas. Kalau sampean mengalami kegembiraan, kerelaan itu surga, Mas. Tapi kalau kita di arah sana, tapi dengan kesadaran kita ke sana itu ya otomatis kan kita bisa bergembira juga, Mas ya. Kalau kita sudah menyadari apa namanya dalam bahasa tadi sampean bilang apa sih kalau dibilang itu yang Mas bilang apa namanya kesadaran itu tadi, Mas. Kesadaran atau tidak sadar itu adalah hak mutlak sebagai manusia. Setiap manusia diperbolehkan melakukan sesuatu dengan sadar atau terpaksa. Tapi di luar manusia tidak ada, Mas. Tidak ada hak itu. Itulah keistimewaan, salah satu keistimewaan manusia.
Karena kenapa kita membahas kemanusiaan? Karena manusia itu istimewa, Mas. Karena manusia itu super. Jadi kalau udah mengarah ke arah ke ketuhanan itu tadi Mas ya, ketuhanan. Jadi kita melakukan hal apa aja itu kan kita yang sudah diberikan kebebasan atau kita mengenal diri kita sendiri. Itu berarti kita itu apa namanya sudah mewakili itu tadi Mas. Perwakilan itu tadi. Oke. Karena setiap kehidupan, setiap hidup itu adalah wakil dari Tuhan, Mas. Bukan Tuhan, tapi wakil dari Tuhan. Hidup saya adalah wakil dari Tuhan. Jadi ini kan kita perjelas lagi ya, Mas, ya. Jadi supaya kita tidak ragu juga kan. Jadi ada poin-poin yang harus kita beresi sendiri sebagai manusia. Ada poin-poin itu adalah hak Sang Maha Pencipta. Sebuah contoh, membuat alam semesta adalah hak Sang Pencipta. Tapi kita sebagai manusia membuat rumah, membuat pesawat, membuat mobil atau berkarya dalam alam itulah hak manusia. Itu harus jelas. Mana tugas manusia, mana tugas Tuhan. Enggak semua yang kita harapkan itu Tuhan yang melakukan, Mas. Iya. Tuhan yang membuat bumi. Kita sebagai manusia yang mengelola bumi untuk kepentingan kita. Jangan Tuhan yang membuat bumi, Tuhan yang mengolah bumi. Terus kita untuk apa? Untuk apa? Diciptakan ini juga. Loh yang dimaksud dengan kesadaran, Mas. Iya. Tidak setiap permasalahan atau sesuatu di muka bumi ini semua diurus Tuhan. Tuhan sudah mengurusnya. Tapi kita punya tugas kecil-kecil untuk menyempurnakan itu. Bukan berarti apa yang di karya Tuhan itu tidak sempurna. Inilah anugerah manusia. Sebuah contoh, Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Apa bahan yang akan dibuat pesawat Tuhan sudah membuat. Sudah menyiapkan. Menyiapkan di bumi ini. Lah manusia tinggal menyatukan, tinggal mencari, mengolah. Yang kita diberi fasilitas dengan alat sebagai alat adalah akal kita. Dan kehebatan manusia dibanding dengan makhluk selain manusia adalah manusia diberi hak menggunakan alat. Tapi selain manusia tidak, Mas. Jadi kita sebagai manusia itu kan ada kalanya. Nih bahasa Jawa opo jare pangeran. Jadi apa bahasa kayak gitu itu bagaimana Mas menurut sampean? Dalam hal itu kita makan mentah-mentah bahasa seperti itu, Mas. Opo jare Tuhan, opo jare si pangeran kan gitu. Bahasa umumnya. Enggak sekala kan sudah dijelaskan tadi. Apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab manusia. Manusia kan wakil Tuhan. Nah, itu beda sekali. Jelas sekali. Kalau kita mau menjajah kemanusiaan kita. Nah, ini adalah kata pengantar menuju step ke-7 saya yang saya alami ketika saya melakukan topo pendem. Nah, dan setelah saya mengalami atau pulang kembali ke tanah Jawa, dari proses yang ke-6, nah, disitulah saya baru menyadari keadilan Tuhan. Setiap manusia ditakdirkan istilahnya terlahir di Jawa, Eropa, Amerika, atau Afrika, itu adalah murni keadilan Tuhan. Di situ kita mempunyai tugas tersendiri sebagai manusia. Yang harus kita cari sendiri, yang harus kita eksplor sendiri. Jadi keistimewaan kita. Setiap manusia itu mempunyai keistimewaan, Mas. Tinggal kita mau enggak mengeksplor itu, menggali itu. Mencari itu terus-menerus. Makanya setelah saya mengalami proses ke-7 ini, ketika saya mengalami pulang kampung atau kembali ke tanah Jawa,
Setelah saya menyaksikan keyakinan saya sendiri, ketika keyakinan yang saya pilih adalah agama Islam, kemudian saya kembali ke tanah Jawa. Di situ, kalau saya analogikan, disitulah seandainya bumi ini saya analogikan. Bumi itu saya ibaratkan ibu, saya ketemu dengan ibu. Ini sebuah analogi, biar mudah memahami, karena sama tidak mengalami. Nah, saya ibaratkan bumi ini adalah seorang ibu, saya ketemu dengan ibu saya. Kalau dalam falsafah Jawa atau budaya Jawa namanya ibu bumi. Ya, saya ketemu yang namanya ibu bumi itu. Bukan hanya ibu secara biologis yang melahirkan raga saya, tapi esensi dasar tanah saya adalah berasal dari bumi. Sebutir debu ini, sebutir bumi ini bertemu dengan induknya atau dengan bahasa falsafah Jawa adalah ibu bumi. Disitulah saya bertemu dengan ibu bumi. Biar gampang saya memahami apa yang saya alami. Jadi dari cerita-cerita sampean ini aslinya manusia itu berarti apa namanya? Beberapa kali dalam kandungan ya Om ya? Nggih, beberapa kali. Jadi dalam kandungan ibu kita kan gitu kan? Nggih. Jadi itu ceritanya bagaimana Mas? Kalau masalah itu. Ya, di step 7 ini saya baru menyadari bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya dimanja oleh Tuhan, Mas. Sudah sembarang kali disediakan. Pertama, ketika kita menjadi ruh atau hidup, kita digandung oleh Sang Maha Hidup. Ketika kita mau dijadikan manusia, kita digandung oleh ibu biologis kita, ibu kandung kita. Bahkan ketika kita sudah meninggal lagi, digandung ibu bumi. Sangat istimewa sebenarnya jadi manusia. Cuman berapa persen manusia yang menyadari keistimewaan sebagai manusia? Bahkan kita di alam dunia ini dikandung juga ya. Kita dikandung langit. Iya. Makanya istimewa sebagai manusia itu. Makanya kita menginspirasi, berbanggalah menjadi manusia. Jangan pernah ingin menjadi yang super-super atau yang hebat-hebat. Menjadi manusia sebenarnya sudah super dan terhebat. Karena manusia adalah karya terbaik dari alam semesta ini. Atau bahasa religinya, bahasa keyakinannya, manusia adalah karya terbaik dari Tuhan. Bukan Tuhan, tapi karya terbaik dari Tuhan. Jadi itu diproses seperti itu. Jadi itu di proses step ke-7 itu pengalamannya seperti itu ya Mas ya. Jadi saya bertemu dengan ibu bumi istilahnya. Lebih gampangnya kan gitu Mas. Istilah gampangnya gitu. Biar mudah dipahami lah. Dan di situ ketika saya bertemu, istilahnya sampean bertemu dengan ibu kandung sampean, pasti sampean sangat disayang, sangat diperhatikan, dan pasti diberi wejangan-wejangan. Makanya salah satu inti dari wejangan yang saya dapatkan dari ibu bumi, satu, ketika saya sudah berkeyakinan agama Islam, maka wejangan yang disampaikan kepada saya adalah berupa ajaran agama Islam. Yaitu pastinya Bismillahirrahmanirrahim. Resep hidup di muka bumi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita inginkan, apapun yang akan kita harapkan, yang kita lakukan, syaratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, meminta izin. Kalau bahasa universalnya kita meminta izin dulu lah. Meminta izin. Dan di situ tidak hanya cukup di situ. Bismillahirrahmanirrahim di sini kita harus menyadari apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh adalah statusnya meminjam. Dalam bahasa Jawa nyambut gawe. Ya istilahnya kan nyambut, digawe, terus dikembalikan. Kembalikan lagi. Dalam kehidupan nyata, ketika kita statusnya adalah nyambut, terus digunakan, kalau tidak dikembalikan lagi, pasti akan diambil dengan secara paksa. Misalnya gagal dalam usaha, ditipu orang, banyaklah caranya, dicuri orang, hilang,
Ini adalah sebenarnya adalah peringatan. Kalau kita mau menyadari itu adalah memang kewajiban kita. Sesuatu yang kita ambil dari bumi harus dikembalikan lagi. Iya, iya. Lebih-lebih sebelum kematian. Tapi dalam kehidupan kita, kehidupan nyata di masyarakat kita, Nggih. di semua lapisan itu Nggih. banyak yang tidak menyadari itu, Mas ya. Nggih. Banyak yang tidak menyadari itu. Katakan kita dikasih dikasih dipinjamin tapi lupa kembalikan. Iya. Kenapa? Karena merasa memiliki. Mas. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita mengalami kesadaran itu, pasti nggak akan dipaksa mengembalikan, istilahnya kita cepat merespon. Iya. Cepat mengembalikan itu. Makanya setelah prosesi itu, setelah saya mendapatkan ujangan dari Ibu Bumi, dan saya berterima kasih, akhirnya istilahnya guru saya memanggil saya. Sudah, nggih, sampun. Saya di dalam kubur. Tapi saya tidak berucap kata-kata loh, Mas. Tapi secara keyakinan saya, nggih, sampun. Nah, setelah proses itu, ternyata baru diangkat. Baru saya dibongkar itu. Dan ketika dibongkar itu, saya menyadari tubuh saya lemah sekali, Mas. Nah, ini loh bedanya. Kita melakukan mengubur diri sendiri dengan dibimbing seorang guru itu beda, Mas. Kalau sampai melakukan ini dengan diri sendiri atau pribadi, saya jamin mati tanpa pembimbing lah. Tapi kalau dibimbing guru, ketika saya diangkat dari kubur itu sangat saya lemas sekali, bahkan tidak ada kekuatan apa-apa, lemas. Bayangkan 7 hari 7 malam saya tidak makan, tidak minum. Tapi setelah dibongkar terus dikasih minum hanya beberapa teguk, itu seakan-akan saya itu sudah sehat kayak sebelum dikubur, Mas. Segar lah. Segar kembali. Padahal hanya 3 teguk air, yang pastinya mungkin air itu mengandung doa-doa atau apalah bahasanya. Itu yang tidak bisa dilakukan tanpa guru, Mas. Itu yang lebih tahu kan guru kita. Makanya sebenarnya Topo Pendem ini banyak sekali guru-guru di tanah Jawa ini, banyak sekali, Mas. Cuman jarang terekspos, Mas. Banyak sekali guru-guru Topo Pendem di tanah Jawa ini. Jadi banyak guru-guru kita yang secara kalau dibilang niku tidak terlihat lah, intinya kan kayak gitu, Mas. Kalau bahasa disirikan lah intinya kayak gitu, Mas ya. Karena kenapa? Karena konsep yang saya bicarakan ini adalah konsep pribadi, Mas. Untuk penjelajahan diri kita sendiri, bukan untuk umum seluruh manusia. Karena banyak cara kan, nggak harus seperti saya harus 7 hari 7 malam dikubur. Makanya dari awal kita sharing, kita bicara gitu kan, selalu dibilang banyak cara, kan namanya banyak cara. Jangan sampai kita terpaku ke ceritanya Mas aja kan gitu kan. Ini kan cuma salah satu salah satu cara yang bisa untuk kita mengenal diri kita sendiri kan gitu. Dan setelah proses itu, jadi saya seakan-akan hidup kembali, hidup baru. Seakan-akan saya melihat matahari yang baru, yang sebelumnya adalah sudah hilang atau sudah berakhir. Dan di situ saya mengalami kehidupan yang lebih normal. Kenapa? Sebelumnya mungkin saya hidup dalam penuh hayalan. Jadi berhalusinasi kan gitu. Jadi sesudah tirakat itu tadi sudah berbeda jauh lah intinya ya. Dari awal-awal sebelum dikubur itu tadi. Istilahnya sebelumnya saya mungkin nggak terima dikatakan orang sombong, kan gitu, Pak. Setelah melakukan dikubur itu, kesombongan di hati saya sudah tahu, Mas. Tadi kesombongan di hati saya sendiri saya sudah tahu. Nggak perlu orang lain, oh kamu sombong, nggak perlu. Malah dengan kita sendirinya kita bilang, oh, aku ini masih sombong gitu. Ada peluang atau ada niatan sombong atau ada ini sombong, kita sudah tahu sendiri. Jadi tanpa harus diingatkan orang lain. Jadi setelah melakukan proses ritual paripurna 7 hari 7 malam, saya tidak menjadi orang hebat, malah saya menjadi manusia yang sebenarnya.
Yang tadinya ingin terbang sekarang tidak. Setiap jengkal saya melangkah, saya merasakan syukur yang luar biasa secara pribadi saya. Kenapa kok nggak dari dulu-dulu saya bisa menapakkan kaki di atas tanah? Gitu loh. Setelah proses itu, alhamdulillah dalam kehidupan saya, apapun situasi yang saya hadapi di dunia ini, saya bisa menerima tanpa dipaksa. Saya bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi semua yang terjadi yang dikasih Tuhan kepada kita intinya bisa kita terima dengan sadar, dengan kesadaran. Misalnya apapun harapan saya tetap berharap seperti sebelum-sebelumnya, Mas. Tapi ketika harapan saya atau doa saya tidak ijabah atau tidak terjadi, saya tidak menyesal karena tugas saya sebagai manusia hanyalah berdoa. Tapi yang mengijabahi adalah Tuhan. Saya menanam tanaman. Saya tidak berhasil adalah Tuhan yang menentukan. Tapi saya berfokus memelihara tanaman yang saya tanam. Istilahnya begitu. Menjadi lebih normal, menjadi lebih manusiawi. Yang tadinya saya ingin menjadi dewa, ingin menjadi malaikat. Jadi kalau kita bisa bilang kayak cerita Mas itu tadi kan, kita merasakan kayak kita sakit, kita berusaha berobat dulu, baru tidak langsung ke arah yang ketika saya sakit ada proses juga kan gitu Mas. Ketika saya sakit kepala, saya beli obat sakit kepala, saya minum, biarpun dalam keyakinan saya obat ini tidak menyembuhkan, tapi ini adalah ilmu yang sudah diteliti, bisa meringankan sakit kepala. Sangat alamiah, sangat normal sekali dibanding sebelum saya melakukan ritual itu. Bukan berarti menjadi orang hebat atau wasit, enggak. Saya malah bangga. Saya tidak tahu apa-apa, Mas. Apa buah? Kan pasti kan ada pertanyaan, apa buah dari itu? Saya bangga dan saya menyadari, oh ternyata saya tidak tahu apa-apa. Bukan malah saya tahu apa-apa, Mas. Setelah saya melakukan paripurna proses itu, saya sangat menyadari dan bangga bahwa saya sebagai manusia tidak tahu apa-apa. Itulah yang saya dapatkan. Jadi poinnya kayak saya juga kan merasa mau bertanya juga, apa sih hasilnya? Sampai di kalau bahasa Jawanya sampai kecelik juga lah di bahasanya. Bahasanya apa yang saya dapatkan adalah satu, Mas. Sebelum saya melalui tirakat itu seakan-akan saya tahu apa-apa, tahu segalanya. Setelah proses itu, dengan kesadaran saya dan keyakinan saya, oh saya tidak tahu apa-apa di dunia ini. Itu indahnya di situ, Mas. Itu yang tidak bisa saya dapatkan sebelum saya mengalami proses topo pendem 7 hari 7 malam itu. Terus sesudahnya diangkat itu tadi, Mas, sudah di niku. Terus ada perintah-perintah dari guru lagi di situ. Ya ada, Mas, ada. Tapi intinya setelah itu kan saya dikasih minum, karena kan lemas sekali, saya nggak bisa menggerakkan seluruh tubuh saya, nggak bisa saya gerakkan sama sekali. Tapi ketika dikasih 3 tetes air, hanya 3 tetes air, langsung seakan segar. Dan banyak cerita-cerita selanjutnya itu banyak sekali. Kemungkinan besar kan saya juga bertanya ke arah sana kan, otomatis kita kalau sudah dibimbing guru kan otomatis ya ada wejangan guru juga lah sehabis itu kan itu kan. Entah itu apa namanya, kalau bahasanya perintah kan gitu kan. Tapi khususnya kemungkinan besar kalau sudah mengalami kayak gini kan, untuk supaya lebih bermanfaat juga, lebih bermanfaat lagi lah intinya kan ke situ, Mas. Jadi dan poin yang utama, buah utama yang saya dapatkan dari proses itu adalah, sebelum saya mengalami proses itu, saya merasa saya akan merubah dunia. Tapi setelah proses itu, yang saya dapatkan adalah saya akan merubah diri saya sendiri. Bukan dunia lagi, tapi saya akan merubah diri saya sendiri. Jadi poinnya selalu. Jadi intinya kalau bahasa gampangnya, selalu introspeksi diri sendirilah intinya kan di situ. Jadi balik ke arah sana juga. Saya menyadari yang tadi saya ingin merubah dunia ini,
Tapi setelah proses itu, dunia tidak perlu dirubah, yang dirubah adalah diri kita diri sendiri. saya sendiri. Jadi poinnya di situ. Poinnya di situ. Oke. Yes. Ya itulah cerita yang sudah kita bicarakan di sini, teman-teman kita. Jadi sampai step ke-7 ini cerita dari pribadinya seorang Mas Arifin Soleh sampai mengenal dirinya sendiri, dan ya kayak gitulah intinya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman juga semua. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu, dan jangan lupa untuk teman-teman derek-derek sedaya, monggo mek menawi ana yang ditanyakan juga, monggo tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi supaya kita bisa saling ngulang nguruk lah nih bahasa gampangnya Mas ya. Saling tukar pikiran juga, tukar pendapat. Jadi sekian dulu dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.